Baik, ibadah puasa ini kan ibadah yang khas, di mana ibadah puasa ini kan ibadah selama 14 jam kita beribadah. Tapi di situ Allah punya misi. Misinya itu banyak hal, dari mulai sangat peningkatan internal dirinya setiap muslim, bagaimana berhubungan dengan Allah, berhubungan hablum minallah ke atasnya lebih baik, dan juga bagaimana dia memupuk solidaritas kepada sesama muslim, atau juga memupuk kebersamaan dengan orang-orang yang berbeda etnik, berbeda bahkan berbeda agama. Kenapa demikian? Karena dalam ibadah Ramadan itu kan Allah memerintahkan kepada kita untuk lebih banyak beribadah dengan sedekah. Nah, salah satunya adalah kita dilatih untuk memberi kepada orang lain. Allah mengatakan, "Man fatara shaiman falahu ajrun qasaimihi la yanqusu min ajrihi syai'un." Barang siapa orang yang memberi buka kepada orang puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Allah tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini simbolnya kita memberi buka, memberi sebuah kurma, atau mungkin satu kotak nasi kotak, atau membuat satu gelas minuman, itu memberi buka puasa orang. Tapi pada hakikatnya Allah melalui Rasulullah sedang melatih kita bagaimana kita bisa membangun empati kepada orang lain. Bagaimana kita membangun kasih sayang kepada orang lain. Bagaimana kita membangun solidaritas kepada orang lain. Nah, dan ini ketika masuk kepada solidaritas, kepada empati, kepada kasih sayang, ini kan dimensinya sangat luas. Tidak hanya sekedar dimensi konsumtif untuk makan, tapi dimensi kehidupan sosial, dimensi kehidupan ekonomi, dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya kira puasa ini menurut saya salah satu yang sangat strategis bagi umat Islam untuk mencoba menghayati betul maknanya dari puasa ini, untuk membangun bangsa ini lebih besar melalui tadi kebersamaan, membangun kebersamaan dengan orang-orang yang lain. Apakah orang lain itu satu agama atau orang lain itu berbeda agama, itu merupakan bagian-bagian yang memang dibina melalui ibadah puasa ini. Bahkan Allah menjadikan bagian dari proses ibadah puasa itu. Maka kalau menurut saya sih akan lebih baik juga kalau Gema ini coba juga menjadi bagian dari sosialisasi kita kepada masyarakat. Coba kita sampaikan kepada masyarakat melalui media-media seperti ini, melalui cyber, melalui website, dan sebagainya, tulis supaya semangat ini terus menggema kepada seluruh masyarakat, sehingga kemudian kesatuan dan persatuan bangsa ini bisa terjaga dengan utuh, tidak saling mencurigai satu sama lain, kemudian tidak saling menzolimi satu sama lain, tidak saling menyakiti satu sama lain, tidak saling mengkhianati satu sama lain, tapi bahkan kita mempererat persatuan dan kesatuan di bawah apapun, di bawah solidaritas kebangsaan, atau dua solidaritas kebersamaan kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang beragama dan sebagainya. Itu saya kira merupakan bagian yang paling penting untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan menjadi lebih kuat. Tidak hanya bersabar diri, tapi against, menolak terorisme. Menurut saya bahwa terorisme itu walaupun sering kali menggunakan simbol-simbol agama ketika dia melakukan aksi terornya, apakah dari segi pakaian, apakah segi ucapan, lafalan, sebagainya, tapi aksi itu sendiri bukan agama. Dengan demikian, maka ibadah puasa ini refleksi sayang menyayangi, gitu kan? Bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk ngasih makan untuk berbuka, ngasih bagian dari zakat fitrah, itu kan sebenarnya refleksi kasih sayang kita kepada sesama. Kita sayang kepada sesama muslim yang memang dia tidak cukup makan, tidak cukup untuk makan, tidak cukup untuk dia berlebaran dan sebagainya, kita berikan ala kadarnya dari kita, itu kan refleksi kasih sayang. Nah, kasih sayang itu tidak hanya terrefleksi dengan memberikan makanan dan pakaian tadi itu, tapi juga bagaimana hati kita juga menjadi bagian dari hati mereka. Hati mereka juga bagian dari hati kita. Jadi mereka bagian dari saudara kita. Harus kita sayangi, harus kita jaga, harus kita rawat, jangan sampai badannya terluka oleh kita. Ini kan kasih sayang juga. Dan itulah esensi ibadah puasa. Ibadah puasa itu melatih kita untuk berkasih sayang kepada sesama. Nah, ini mohon menjadi bagian dari kesadaran kita bersama sebagai sama umat Islam, supaya
ya kita mengembangkan ini dan menggerakkan ini, lalu kemudian ya meminimalisasi gerakan-gerakan terorisme yang itu dia berpenetrasinya itu kan melalui simbol-simbol agama juga, masuk ke dalam halaqoh, masuk dalam kajian-kajian, pendekatan agama, tapi kemudian melenceng ke kiri atau ke kanan. Nah, itu sama-sama melenceng kan. Islam itu adalah shiratal mustaqim, Islam adalah jalan tengah yang lurus. Jadi menurut saya bukan saja kita menunda aksi terorisme, tapi menolak aksi terorisme. Nah, apapun adanya namanya hate speech, hoax dan sebagainya, itu adalah memang perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar aturan-aturan agama, dan kita harus bertanggung jawab di akhirat nanti. Nah, puasa ini melatih kita untuk coba menzerokan itu semuanya. Dari mulai jam 4:30 subuh sampai nanti jam 6 sore itu kan sedang beribadah nih, sedang beribadah. Masa ibadah kita dinodai dengan hate speech? Masa ibadah kita dinodai dengan hoax? Maka ibadah kita dinodai dengan mengadu domba antara orang dengan hoax yang salah di cyber atau di website atau di internet. Itu kan merupakan perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif terhadap terhadap ibadah kita. Maka kita ingin ya semuanya kita bisa menjaga ibadah kita itu dengan baik ya. Dengan baik sehingga kemudian terhindar dari hoax, terhindar dari hate speech, terhindar dari fitnah-fitnah, dan terhindar dari hal-hal yang kira-kira akan mengurangi nilai ibadah kita. Jadi ibadah puasa itu ibadah yang sangat multidimensi. Kita juga sekarang kan punya instrumen-instrumen bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama, antar umat beragama dan pemerintah, itu kan kita ingin jaga. Jadi dari instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen politik sebenarnya kita sudah cukup. Hanya tinggal bagaimana implementasinya dan bagaimana orang-orang yang berpotensial kena penetrasi isme-isme yang kurang bagus itu bisa terhindar dan bisa terjauhkan oleh kita semuanya. Dan saya kira mudah-mudahan umat Indonesia tahun 2018 ini selamat, tidak terjadi lagi hal-hal yang kira-kira merugikan kepada bangsa ini, dan mari kita suarakan semuanya bagaimana Islam damai, Indonesia damai, Indonesia maju, itu kita capai dengan melaksanakan agama dengan baik.